Raditya Wijaya memasang kamera tersembunyi di seluruh rumah untuk mengawasi pembantu barunya. Dia pikir wanita itu akan menipunya, tetapi apa yang dia temukan di rekaman itu? Hal itu mengubah hidupnya selamanya. Raditya Wijaya memarkir Porsche Cayenne-nya di garasi luas mansionnya di Pondok Indah, kawasan elit di Jakarta. Dia menggosok matanya yang lelah saat mesin mobilnya mati. Pukul 4:30 pagi. Satu lagi malam panjang dihabiskan di kantor untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari kerajaan properti yang dibangun ayahnya. Wijaya Group yang bernilai hampir 10 triliun rupiah kini berada di bawah tanggung jawabnya dan dia merasakan beban warisan itu setiap kali memandang potret ayahnya di ruang rapat. Dia masuk ke rumah dalam diam. Di kamar utama, tempat tidur ukuran king size tetap rapi, tak tersentuh. Sudah 9 bulan Citra tidak lagi di sana untuk memberantakannya. 9 bulan sejak dia pergi, meninggalkannya sendirian dengan Bagas, seorang bayi berusia 2 bulan yang nyaris tidak mengenal wajah ibunya. Di kamar sebelah, pengasuh bayi sementara tertidur di kursi, sementara Bagas bernapas dengan tenang di boks bayinya. Raditya menyuruh wanita itu pergi dengan anggukan pelan dan berdiri di sana, mengamati putranya. Bagaimana dia akan merawatnya sendirian? Bagaimana dia bisa menjadi ayah sekaligus ibu, sementara menjadi salah satunya saja dia hampir tidak mampu? Ayah, aku tidak tahu bagaimana melakukan ini tanpamu. Tanpa dia, bisiknya ke dalam kehampaan kamar. Keesokan paginya, Raditya sedang menikmati kopi di teras berdinding kaca yang menghadap ke taman ketika Ibu Sumi, kepala pelayan yang telah bekerja di keluarganya selama lebih dari 20 tahun, masuk dengan ekspresi kesal. Tuan Raditya, agensi itu mengirim satu kandidat lagi. Sudah yang ke-6 bulan ini. Dan bagaimana menurutmu, Bu Sumi? Raditya tidak mengangkat pandangannya dari tablet tempat dia membaca berita pasar keuangan. Kelihatannya lumayan, berbeda dari yang lain. Tapi Tuan tahu saya tidak percaya lagi pada gadis-gadis ini setelah apa yang terjadi dengan Desi yang mengambil perhiasan ibu Anda, dan yang satunya lagi mengambil foto Bagas kecil untuk dijual. Raditya akhirnya mengangkat pandangannya. Suruh dia masuk, saya akan mewawancarainya sendiri. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun masuk ke teras. Dia mengenakan pakaian sederhana namun bersih dan rapi, celana jeans, blus putih polos, dan sepatu kets. Rambut hitamnya diikat sanggul sederhana, kulit sawo matang, mata coklatnya terlihat waspada. Dia tidak memakai riasan atau perhiasan, hanya jam tangan sederhana. Selamat pagi, Pak Wijaya. Saya Bunga Lestari. Suaranya tenang, tegas dengan sedikit aksen Jawa kental yang jelas coba ia samarkan. Silakan duduk. Raditya menunjuk ke kursi di depannya tanpa menawarkan jabat tangan. Bu Sumi bilang Anda datang dari agensi. Anda membawa rekomendasi? Iya, Pak. Bunga menyerahkan map berisi dokumen. Saya bekerja selama 3 tahun dengan keluarga Budiman di Kebayoran Baru, merawat anak kembar mereka sejak baru lahir. Sebelumnya, saya adalah asisten perawat di Rumah Sakit Medistra. Raditya membolak-balik dokumen itu dengan malas. Sertifikat, ijazah kursus kejuruan, surat rekomendasi. Semuanya sangat rapi, sangat meyakinkan. Sangat mencurigakan. Dan kenapa Anda berhenti dari keluarga Budiman jika semuanya sesempurna yang tertulis di sini? Tanyanya tanpa menyembunyikan skeptisismenya. Mereka pindah ke London. Pak Budiman dipindah tugaskan oleh perusahaannya. Mereka mengajak saya ikut, tapi dia ragu-ragu. Ibu saya sakit di Jakarta. Saya tidak bisa meninggalkannya. Saat itu, tangisan Bagas terdengar dari monitor bayi di atas meja. Bunga secara naluriah menoleh ke arah suara itu, tetapi tetap duduk. Bu Sumi mungkin sedang mengganti popoknya, komentar Raditya, mengamati reaksi Bunga. Mari kita bicara langsung, Nona Lestari. Saya punya masalah dengan 5 orang terakhir yang saya pekerjakan untuk posisi ini. Satu mencuri perhiasan, satu lagi mengambil foto putra saya untuk dijual, yang lain memamerkan rutinitas kami di media sosial. Saya mulai kehabisan kesabaran dan kepercayaan. Saya mengerti kekhawatiran Bapak. Bunga menatapnya dengan mantap. Saya bisa jamin satu-satunya minat saya adalah melakukan pekerjaan saya dengan benar. Saya tidak menggunakan media sosial, saya tidak tertarik pada perhiasan, dan saya sangat menghormati privasi keluarga tempat saya bekerja. Tangisan Bagas semakin kencang. Raditya melihat jam tangannya, tidak sabar. Bu Sumi, panggilnya tetapi tidak ada yang menjawab. Dia berdiri sambil menghela napas. Ikut saya. Mari kita lihat bagaimana Anda menangani bayi yang rewel. Dia membawa Bunga menyusuri koridor mansion ke kamar Bagas, di mana bayi itu menangis di boksnya sementara Bu Sumi mencoba menyiapkan botol susu dengan satu tangan dan memegang ponsel di tangan lainnya. Maaf Tuan Raditya, ini putri saya, cucu saya sakit dan dia tidak tahu harus memberi obat apa. Tidak apa-apa,
Bu Sumi, Nona Lestari akan mengambil alih di sini. Bu Sumi menatap Bunga dengan curiga, tetapi menyerahkan botol susu yang baru setengah jadi. Namun Bunga tidak langsung mengambilnya. Sebaliknya, dia mendekati box bayi. "Bolehkah?" tanyanya pada Raditya, yang mengangguk. Dia mencondongkan tubuh ke box dan berbicara dengan lembut. "Halo, Bagas, aku Bunga. Kamu lapar ya? Atau jangan-jangan popok ini terlalu ketat?" Yang mengejutkan Raditya, Bagas berhenti menangis sejenak, menatap penasaran pada wajah baru itu. Bunga tersenyum, menggendongnya dengan gerakan yang mantap dan berpengalaman, dan segera memeriksa popoknya. "Sudah kuduga. Basah kuyup," dia memandang Raditya. "Di mana perlengkapan untuk ganti popok?" Raditya menunjuk ke meja ganti di sudut kamar, mengamati dengan saksama saat Bunga berbicara dengan Bagas dalam nada lembut selama proses ganti popok. Bayi itu, yang biasanya meronta-ronta dan menangis, kali ini luar biasa tenang, menatap lekat padanya. "Selesai, jauh lebih baik, kan?" Bunga menyelesaikan ganti popok dan merapikan baju Bagas. "Sekarang baru kita pikirkan botol susu itu." Dia menyiapkan botol susu dengan efisien, menguji suhunya di pergelangan tangan, dan duduk di kursi untuk menyusui Bagas. Bayi itu menyusu dengan antusias, matanya terpaku pada wajah Bunga. "Anda punya bakat dengan anak-anak," komentar Raditya, "masih menjaga jarak." "Saya punya pengalaman," jawab Bunga sederhana, tanpa mengalihkan pandangan dari Bagas. Kemudian yang mengejutkan Raditya, dia mulai menyenandungkan lagu Nina Bobo tradisional Jawa pelan yang belum pernah didengarnya. Bagas berangsur-angsur rileks, matanya memberat seiring berkurangnya susu di botol. Ketika selesai, Bunga memposisikannya di bahunya untuk bersendawa dengan sangat alami, yang membuat Raditya sadar betapa jauhnya dia sendiri dari tugas-tugas dasar itu. "Diterima," katanya tiba-tiba. "Bu Sumi akan menunjukkan kamar Anda dan menjelaskan aturan rumah. Anda mulai hari ini. Terima kasih Pak Wijaya, Anda tidak akan menyesal." Raditya mengangguk singkat dan keluar dari kamar. Di koridor, dia berbalik untuk melihat melalui pintu yang setengah terbuka bagaimana Bunga menimang Bagas, yang kini hampir tertidur lelap di pelukannya. Sesuatu dalam adegan itu sangat mengganggunya. "Ini bukan cemburu," katanya pada diri sendiri. "Ini kecurigaan. Tidak ada yang bisa terhubung begitu cepat dengan bayi asing. Tidak ada yang begitu sempurna tanpa punya niat terselubung." Di ruang kerjanya, Raditya menelepon seseorang. "Jaya Security, saya butuh layanan diskret. Kamera pengintai tak terlihat, instalasi segera." "Ya, ini mendesak. Tidak, saya tidak mau tahu apakah itu etis. Ini rumah saya, anak saya, keputusan saya." Dia menutup telepon dan menatap potret Citra di meja. Senyum wanita itu, yang membeku selamanya di foto itu, tampak menanyainya. "Jangan menatapku seperti itu," gumamnya. "Ini untuk melindungi Bagas. Aku tidak percaya Bunga itu ada yang aneh dengannya. Terlalu sempurna, terlalu berpengalaman." Dia menarik napas dalam-dalam. Dan entah kenapa, Bagas sudah lebih menyukainya daripada aku. Malam itu, setelah Bunga masuk ke kamarnya di area pelayan, teknisi diam-diam memasang kamera-kamera mungil di titik-titik strategis rumah. Ruang keluarga, dapur, koridor, kamar Bagas, semua ruangan kecuali kamar mandi dan kamarnya. Raditya kini bisa mengamati setiap gerakan Bunga melalui aplikasi di ponselnya, memantaunya seperti detektif swasta. Dia tidak akan tenang sampai dia menemukan apa niat sebenarnya dari wanita yang muncul entah dari mana dan menaklukkan putranya dengan begitu mudah. Apa yang tidak dia bayangkan adalah bahwa rahasia yang akan dia temukan akan mengubah selamanya persepsinya tidak hanya tentang Bunga, tetapi juga tentang masa lalunya sendiri dan warisan keluarganya. Raditya terbangun dengan kaget, ponselnya bergetar di meja nakas. Pukul 5 pagi. Itu adalah alarm yang dia atur untuk memantau pergerakan pertama Bunga di rumah. Dia menggosok mata dan membuka aplikasi pengawasan. Kamera menunjukkan dapur, tempat Bunga sudah bergerak menyiapkan sesuatu. Dia berpakaian rapi dengan seragam yang diberikan Bu Sumi, celana hitam dan kemeja biru muda dengan monogram keluarga Wijaya. Rambutnya kembali diikat sanggul sederhana. Pagi sekali, gumam Raditya, menaikkan volume untuk mendengar apa yang dilakukannya. Bunga sedang menyiapkan termos berisi kopi, menata buah-buahan, dan meletakkan roti di keranjang. Dia bekerja dalam diam, dengan efisien, seolah-olah dia sudah mengenal dapur itu selama bertahun-tahun, bukan hanya 12 jam. Tiba-tiba dia melihat jam di dinding dan tersenyum tipis. Dia mengambil nampan yang telah disiapkannya dan keluar dari dapur. Raditya dengan cepat beralih ke kamera koridor dan kemudian ke ruang kerja. Betapa terkejutnya dia melihat Bunga masuk ke ruangan itu dengan nampan sarapan.
yang diletakkannya dengan hati-hati di meja samping. Dia mengatur cangkir, teko, serbet, semuanya diposisikan dengan cermat. Kemudian dia menuju ke jendela dan membuka tirai, membiarkan cahaya pertama hari itu masuk. Melihat lagi ke jam dinding, dia keluar dari ruang kerja dengan langkah tergesa-gesa. Raditya beralih ke kamera kamar Bagas dan melihatnya masuk diam-diam, memeriksa bayi yang masih tertidur dan mulai menata pakaian hari itu, perlengkapan mandi dan popok. Semua disiapkan sebelumnya, semua pada tempatnya. Tepat pukul 5:30, interkom gerbang berbunyi. Bunga pergi membukanya. "Selamat pagi, Pak Ujang. Semuanya sudah siap untuk Pak Raditya." Suara Bunga terdengar jelas di aplikasi. Raditya mengerutkan kening. Pak Ujang adalah sopirnya yang selalu tiba pukul 5:30 untuk mengantarnya ke kantor pukul 6. Bagaimana Bunga tahu itu? Tidak ada yang memberitahukan rutinitasnya padanya. Dia mematikan ponsel dan berpakaian cepat. Ketika dia masuk ke ruang kerja, pemandangannya persis seperti yang dia lihat di kamera. Kopi segar, roti, buah potong, semua tertata rapi. "Selamat pagi, Pak Wijaya." Bunga muncul di pintu. "Kopi Anda sudah siap." Bagas masih tidur. "Saya sudah siapkan map berisi catatan jadwal susu dan tidur siangnya berdasarkan informasi yang Bu Sumi berikan kemarin." Dia menyerahkan map biru yang rapi dengan pembatas berwarna. Di dalamnya ada lembar data terperinci tentang jadwal, kesukaan, kebiasaan, dan kebutuhan Bagas. Bahkan riwayat kesehatan singkat dengan tanggal vaksinasi berikutnya. "Bagaimana Anda tahu Pak Ujang datang menjemput saya pukul 5:30? Tanyanya tanpa basa-basi. Bunga tidak tampak terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba itu. "Bu Sumi memberi saya rutinitas lengkap Bapak kemarin. Beliau bilang Bapak suka minum kopi di ruang kerja sebelum berangkat. Pak Ujang tiba pukul 5:30 dan Bapak selalu berangkat tepat pukul 6. Beliau juga menyebut Bapak suka kopi kental dan roti gandum dengan keju." Raditya melihat ke nampan. Kopi kental, roti gandum, keju, persis seperti yang dia suka. "Ada masalah, Pak?" tanya Bunga, menyadari tatapan curiganya. "Tidak. Anda boleh pergi merawat Bagas." Ketika Bunga pergi, Raditya memeriksa aplikasi di ponselnya. Bunga telah masuk ke kamar bayi dan sedang menata lemari kecil, selalu dalam diam agar tidak membangunkannya. Selama di kantor hari itu, Raditya tidak bisa berkonsentrasi. Setiap 5 menit, dia memeriksa aplikasi untuk memantau Bunga. Dia melihat saat Bunga memandikan Bagas, bersenandung pelan, saat dia menyuapinya, menceritakan kisah-kisah yang membuat bayi itu tersenyum. Saat dia menidurkannya setelah makan siang dengan lagu Nina Bobo yang, sekali lagi, tampaknya memiliki efek magis pada anak itu. Tidak ada yang mencurigakan dalam perilakunya. Tidak ada selain kesempurnaan menyebalkan yang dia tunjukkan dalam setiap tugas. Pada hari Rabu, hari ketiga Bunga di rumah, Raditya membatalkan rapat dan pulang lebih awal. Dia memarkir mobilnya 1 blok dari rumah dan masuk diam-diam melalui pintu samping, bertekad untuk memergoki Bunga melakukan sesuatu yang mencurigakan. Tetapi apa yang dia temukan bahkan lebih mengganggu. Bunga ada di ruang keluarga, dengan Bagas di karpet dikelilingi mainan. Dia mendorong Bagas untuk mengambil kerincingan berwarna-warni, berbicara kepadanya dengan nada bersemangat. Bayi itu tersenyum dan mengoceh mencoba meraih benda itu. "Ayo Bagas, kamu bisa." Persis seperti kakekmu, keras kepala tapi gigih. Raditya membeku di koridor. "Kakek, bagaimana Bunga bisa tahu sesuatu tentang ayahnya?" Ini pertama kalinya dia mendengar Bunga menyebut-nyebut keluarganya. Malam itu, setelah semua orang beristirahat, Raditya berada di ruang kerja meninjau rekaman beberapa hari terakhir. Pasti ada sesuatu yang dia lewatkan, petunjuk tentang niat Bunga yang sebenarnya. Saat itulah dia melihat sebuah pola. Setiap sore, sekitar pukul 3, ketika Bagas tidur siang paling lama, Bunga pergi ke taman belakang dan duduk di bangku di bawah pohon mangga tua. Dia selalu membawa sesuatu di tangannya, sepertinya sebuah buku. Dan dia selalu di sana tepat 30 menit sebelum kembali ke dalam untuk memeriksa Bagas. Kadang-kadang Bu Sumi bergabung dengannya. Keduanya mengobrol, dan Bunga menunjukkan sesuatu di buku itu kepada kepala pelayan yang tampak terkesan. Keesokan paginya, Raditya menunggu Bunga membawa Bagas ke taman depan untuk berjemur seperti yang sudah menjadi rutinitas dan bergegas ke kamarnya di area pelayan. Kamar kecil itu sangat rapi. Sedikit barang pribadi, semua pakaian terlipat dan tersimpan. Di atas meja nakas, sebuah bingkai foto berisi foto seorang wanita tua berambut kelabu, ibunya yang sakit, duga Raditya. Di bawah tempat tidur sebuah koper kecil. Di dalamnya, terbungkus selendang sutra pudar, ada sesuatu yang tampak seperti buku harian tua. Raditya membukanya dengan hati-hati.
Halaman-halaman yang menguning dipenuhi tulisan tangan yang halus, sudah pudar oleh waktu. Entry pertama bertanggal 25 tahun yang lalu. Hari ini genap sebulan aku bekerja di rumah keluarga Wijaya. Pak Suryo adalah majikan paling terhormat yang pernah kumiliki. Ketika beliau tahu bunga kecilku demam, beliau menyuruh sopir menjemputku lebih awal dan bahkan memberiku uang untuk membeli obat. Raditya merasakan darahnya membeku. Bunga kecil? Pak Suryo? Buku harian itu menyebut ayahnya dan bunga. Dia terus membolak-balik halaman dengan cepat. Entry-entry itu merinci kehidupan seseorang yang bekerja di rumah orang tuanya bertahun-tahun yang lalu. Mereka berbicara tentang kemurahan hati Suryo Wijaya, tentang bagaimana dia membantu ketika bunga kecil membutuhkan operasi mahal, tentang bagaimana dia selalu menanyakan kabar anak-anak karyawannya. Sebuah suara di koridor membuat Raditya cepat-cepat memasukkan buku harian itu ke dalam koper dan meletakkannya kembali di bawah tempat tidur. Dia keluar dari kamar mencoba terlihat santai dan hampir bertabrakan dengan Bu Sumi yang membawa handuk bersih. "Tuan Raditya, Tuan perlu sesuatu di kamar bunga?" tanya kepala pelayan itu, jelas terkejut. "Saya sedang mencari Anda, Bu Sumi. Apa Anda kenal bunga sebelum dia datang bekerja di sini?" Ekspresi Bu Sumi menjadi waspada. "Kenapa bertanya begitu, Tuan? Jawab saja, tolong." "Tidak, Tuan. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya." Raditya mengangguk dan pergi ke ruang kerjanya. Tidak sepenuhnya yakin, dia kembali memantau kamera. Bunga ada di taman depan, duduk di rumput bersama Bagas, menunjukkan bunga-bunga berwarna-warni padanya. Dia berbicara kepada bayi itu tentang warna, nama, menunjuk ke setiap bunga. Putranya tersenyum dan mencoba meraih kelopak bunga. Sore itu, ketika Bagas tidur, Raditya kembali mengamati bunga pergi ke taman belakang dengan apa yang sekarang dia tahu adalah buku harian. Tapi kali ini dia melakukan sesuatu yang berbeda. Dia berhenti di depan potret Suryo Wijaya yang tergantung di koridor utama, menatap lama gambar itu dan menggumamkan sesuatu yang tidak tertangkap jelas oleh kamera. Sepertinya semacam ucapan terima kasih. Kemudian, dia pergi ke taman dan duduk di bangku, membuka buku harian itu. Kamera luar tidak memiliki audio, tetapi Raditya dapat melihat dengan jelas bahwa bunga menangis saat membacanya. Malamnya, setelah bunga beristirahat, Raditya pergi ke ruang kerja dan membuka laci rahasia di meja kerjanya. Dari sana dia mengeluarkan amplop coklat berisi dokumen lama yang dia warisi dari ayahnya. Di antaranya sebuah buku catatan keuangan pribadi yang Suryo simpan terpisah dari bisnis. Dalam daftar pengeluaran bulanan rutin, sebuah nama menarik perhatiannya. Bantuan Lastri Lestari, RS Harapan Kita, 5.000 namu. Lastri Lestari, nama belakang yang sama dengan bunga. Raditya menutup buku catatan itu, merasakan jantungnya berdebar kencang. Siapa sebenarnya Bunga Lestari? Dan apa hubungannya dengan ayahnya? Kenapa dia tidak pernah menyebutkan bahwa keluarganya pernah bekerja untuk keluarga Wijaya? Jawabannya datang dengan cara yang paling tidak terduga. 2 hari kemudian, ketika Raditya mengamati bunga melalui kamera di kamar Bagas, dia sedang mengganti popok bayi, bersenandung seperti biasa, ketika tiba-tiba dia berhenti dan menatap lekat pada gantungan mainan berbentuk pesawat di atas boks bayi. "Tahu tidak, Bagas," katanya lembut, "ibumu yang memilih gantungan mainan ini. Dia bilang padaku dia ingin kamu selalu bermimpi setinggi pesawat." Raditya membeku. Citra memang memilih gantungan mainan itu. Tapi bagaimana Bunga bisa tahu? "Ibumu wanita yang luar biasa," lanjut Bunga merapikan baju Bagas. "Berani dan baik hati. Kamu punya matanya, tahu?" Raditya mematikan ponselnya, merasakan amarah memuncak. Nah, ini sudah keterlaluan. Sudah waktunya untuk mengkonfrontasi Bunga Lestari dan mencari tahu siapa dia sebenarnya dan apa yang dia inginkan di rumahnya. Raditya tidak langsung mengkonfrontasi Bunga. Pertama, dia perlu mengumpulkan lebih banyak informasi. Ini telah berubah menjadi penyelidikan pribadi, hampir obsesif. Sebagai pengusaha yang terbiasa menganalisis data sebelum mengambil keputusan penting, dia akan menerapkan metodologi yang sama untuk mengungkap misteri Bunga Lestari. Keesokan paginya, dia menelepon kantor memberitahu bahwa dia tidak akan masuk kerja. Begitu Bunga membawa Bagas ke kamar untuk tidur siang pertama, Raditya masuk diam-diam ke kamar Bunga. Dia perlu memeriksa buku harian itu lebih teliti. Kali ini dia membaca dengan lebih tenang. Itu adalah buku harian Lastri Lestari yang telah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di mansion keluarga Wijaya antara tahun 1997 dan 2002. Halaman-halaman itu menceritakan kehidupan sehari-hari seorang ibu tunggal dengan 3 anak, Bunga, si bungsu, Eka, si tengah, dan Rahmat, si sulung. Lastri menulis tentang bagaimana Pak Suryo Wijaya, ayah Raditya, adalah majikan yang luar biasa.
yang selalu peduli dengan kesejahteraannya dan anak-anaknya. Satu entry khusus menarik perhatiannya. Hari ini Pak Suryo melakukan sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Ketika beliau tahu Bunga kecil perlu operasi jantung mendesak dan BPJS akan memakan waktu berbulan-bulan, beliau tidak hanya membayar operasi swasta, tetapi juga menggunakan koneksinya untuk mendapatkan ahli bedah terbaik di RS Siloam. Beliau bilang ini bukan amal, tapi keadilan. Bahwa semua anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bunga baru berusia 5 tahun dan mungkin tidak akan ingat ini ketika dia besar nanti, tapi aku akan pastikan untuk menceritakan kebaikan pria ini setiap hari dalam hidupku. Raditya merasakan dadanya sesak. Dia samar-samar ingat ayahnya menyebutkan seorang karyawan yang anaknya, bukan putrinya, membutuhkan perawatan medis. Mungkinkah Bunga adalah anak itu? Entry lain bertanggal tahun 2000 berbunyi, Pak Suryo hari ini memberiku liontin perak dengan ukiran bunga melati yang indah. Di dalamnya, beliau meletakkan foto kami bersama pada hari ulang tahunku ketika tim membuat pesta kejutan itu. Beliau bilang ini agar aku selalu ingat bahwa ada orang baik di dunia dan aku salah satunya. Beliau tidak tahu bahwa yang mengajariku apa arti kebaikan justru adalah beliau. Raditya mengesampingkan buku harian itu dan terus mencari. Di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur, dia menemukan sesuatu yang tampak seperti map medis dengan nama Lastri Lestari. Dokumen-dokumen itu bertanggal 2020 hingga 2022. Diagnosis, kanker paru-paru stadium lanjut. Prognosis, buruk. Catatan terakhir, meninggal dunia pada Juni 2022. Sebuah amplop coklat berisi foto-foto lama. Di salah satunya, Suryo Wijaya tersenyum di samping seorang wanita paruh baya berkulit sawo matang, Lastri, duga Raditya. Di foto itu, dia mengenakan liontin perak di lehernya. Di foto lain yang lebih baru, Bunga dewasa memeluk seorang wanita tua di ranjang rumah sakit. Wanita yang sama di foto bersama ayahnya, hanya saja 20 tahun lebih tua. Dan di leher Bunga, liontin perak yang sama. Suara langkah kaki di koridor membuat Raditya segera menyimpan semuanya dan keluar dari kamar melalui pintu belakang. Jantungnya berdebar kencang, bukan hanya karena hampir ketahuan, tetapi karena wahyu yang mulai dia kumpulkan. Saat makan siang, dia mengamati Bunga dengan pandangan berbeda. Dia menyuapi Bagas dengan sabar, membersihkan dagu bayi itu setiap kali bubur sayurnya menetes. Dia menyenandungkan lagu yang kini Raditya sadari terdengar seperti lagu tradisional Jawa. Anda berasal dari mana, Bunga? Tanyanya tiba-tiba. Dia tampak terkejut sesaat dengan pertanyaan tak terduga itu. Saya lahir di Surabaya, Pak Wijaya, tapi pindah ke Jakarta saat masih kecil bersama ibu dan saudara-saudara saya. Kenapa? Ibu saya mendapat pekerjaan yang lebih baik di sini. Dia ragu sejenak. Di sebuah rumah. Rumah mantan majikan Anda, keluarga Budiman? Bukan, Pak. Itu jauh setelahnya. Dia mengalihkan pandangannya, fokus membersihkan mulut Bagas. Itu di rumah lain. Sudah lama sekali. Raditya mengangguk, memutuskan untuk tidak mendesaknya lagi. Sebaliknya, dia mengambil strategi lain. Bagas cepat sekali dekat dengan Anda. Wajah Bunga berseri-seri dengan senyum tulus. Dia bayi yang istimewa. Tatapannya sangat ekspresif, penuh pengamatan. Mengingatkan saya pada seseorang yang pernah saya kenal. Siapa? Bunga tampak bingung sesaat, seolah-olah dia telah berbicara terlalu banyak. Hanya seorang pria tua yang saya kenal, pria yang baik. Sore itu, Raditya melakukan sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak dilakukannya. Menemani Bunga dan Bagas berjalan-jalan di taman. Dia duduk di kursi sementara Bunga membentangkan selimut di rumput dan meletakkan bayi itu di atasnya. Bagas yang kini berusia hampir 11 bulan sudah mencoba berdiri, berpegangan pada apapun yang ditemuinya. Dia hampir bisa berjalan. Komentar Bunga memegang tangan mungil Bagas saat dia menyeimbangkan diri dengan goyah di atas kaki mungilnya. Tinggal hitungan minggu, mungkin hari. Citra tidak akan melihat langkah pertamanya, kata Raditya, lebih pada dirinya sendiri daripada Bunga. Keheningan yang berat menyelimuti mereka. Bunga menggigit bibir bawahnya, seolah memutuskan apakah akan berbicara atau tidak. Pak Wijaya, dia memulai dengan hati-hati. Saya tahu ini bukan urusan saya, tapi saya meyakini istri Anda apapun sangat bangga pada Bagas dan pada Anda juga. Anda tidak mengenalnya, Bunga. Lagi-lagi keraguan itu. Tidak secara pribadi, tidak. Raditya menyipitkan matanya. Ini kedua kalinya Bunga mengisyaratkan mengetahui sesuatu tentang Citra. Malam itu, setelah Bunga beristirahat, Raditya menggeledah ruang kerjanya mencari potongan teka-teki lagi. Di arsip pribadi, dia menemukan map berisi dokumen terkait rawat inap dan meninggalnya Citra.
Dia memeriksa ulang laporan medis, formulir rumah sakit, kwitansi. Sebuah nama di daftar asisten perawat di pusat bedah menarik perhatiannya. B. Lestari. B. Lestari. Bunga Lestari. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Bunga pernah bekerja di rumah sakit tempat Citra meninggal. Kenapa dia tidak pernah menyebutkannya? Keesokan paginya, dia meninggalkan mansion sebelum Bunga bangun dan langsung menuju RS Medistra, tempat Citra melahirkan dan kemudian meninggal dunia karena komplikasi pasca melahirkan. Di resepsi, dia menggunakan nama dan pengaruhnya untuk berbicara dengan supervisor perawat. Saya butuh informasi tentang mantan karyawan Bunga Lestari, supervisor itu. Seorang wanita parubaya dengan ekspresi tegas memeriksa sistem. Ya, Bunga bekerja di sini sebagai asisten perawat sampai Januari tahun ini ketika dia diberhentikan saat ada pengurangan karyawan. Dia profesional yang sangat baik, berdedikasi, terutama di sayap ibu dan anak. Apakah dia bekerja pada tanggal 15 September tahun lalu? Di pusat bedah? Supervisor itu memeriksa lagi. Ya, dia piket hari itu. Kenapa? Istri saya, Citra Wijaya, meninggal pada hari itu saat operasi darurat karena komplikasi pasca melahirkan. Ekspresi supervisor itu melembut. Saya turut berduka, Pak Wijaya. Saya ingat kasus itu sangat menyedihkan. Bunga memang ada di tim pendukung, tetapi tidak terlibat langsung dalam operasi. Wanita itu ragu-ragu. Dia cukup terguncang dengan kasus itu. Meminta cuti beberapa hari setelahnya. Terguncang? Kenapa? Dia bahkan tidak mengenal istri saya. Saya tidak bisa bilang, Pak. Tapi Bunga selalu sangat empatik. Dia terlibat secara emosional dengan pasien. Mungkin itu sebabnya dia sangat baik dengan bayi-bayi di ruang bersalin. Raditya meninggalkan rumah sakit dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dia kembali ke rumah, bertekad untuk akhirnya mengkonfrontasi Bunga. Tetapi setibanya di sana, dia menemukan pemandangan yang membuatnya terdiam sejenak. Di taman depan, Bunga sedang berlutut di rumput, lengannya terentang. Di depannya, Bagas berdiri mengambil langkah-langkah goyah ke arahnya. Tanpa dukungan, wajah mungilnya berkonsentrasi, lengannya terentang untuk menjaga keseimbangan. Ayo Bagas, ayo kamu bisa. Bunga menyemangatinya, matanya berbinar penuh emosi. Raditya membeku di samping mobil. Putranya sedang mengambil langkah pertamanya dan itu bukan untuknya, tetapi untuk Bunga. Campuran rasa bangga, cemburu, dan sedih menyerbunya. Dia ingin campur tangan memanggil Bagas, membuat putranya berjalan ke arahnya, tetapi dia tidak bisa bergerak. Bagas mengambil 5 langkah kecil sebelum jatuh ke pelukan Bunga yang terbuka, yang mengangkatnya ke udara, berputar-putar sambil tertawa. Kamu berhasil, jagoan kecilku. Saat itulah Bunga melihat Raditya berdiri di dekat mobil. Senyumnya sedikit memudar, bayangan rasa bersalah melintas di wajahnya. Pak Wijaya, Bagas baru saja berjalan sendiri untuk pertama kalinya. 5 langkah penuh. Raditya mendekat perlahan, memaksakan senyum. Saya lihat, selamat Bagas. Dia mengulurkan tangannya untuk putranya yang menatapnya sejenak sebelum memeluk leher Bunga lebih erat. Itu seperti tusukan pisau. Dia hanya terlalu bersemangat dengan hal baru, jelas Bunga, dengan lembut memindahkan Bagas ke pelukan ayahnya. Iya kan Bagas? Tunjukkan pada ayah bagaimana kamu berjalan. Tapi Bagas mulai merengek, mengulurkan tangan mungilnya kembali ke Bunga. Raditya mengembalikan putranya padanya, campuran rasa malu dan marah tumbuh di dadanya. Kita perlu bicara Bunga. Malam ini, setelah Bagas tidur. Nada suaranya pasti menjelaskan bahwa itu bukan permintaan, melainkan perintah. Bunga mengangguk serius. Baik Pak Wijaya, setelah Bagas tidur. Malam itu akan menjadi malam di mana semua kebenaran akan terungkap. Raditya tidak tahu apakah dia siap untuk apa yang akan dia temukan, tetapi satu hal yang pasti, setelah percakapan itu, tidak ada yang akan sama lagi. Malam itu datang bersama badai yang tak terduga. Petir menyambar langit Jakarta, menerangi kontur mansion keluarga Wijaya sejenak, sementara angin mengguncang pepohonan di taman. Seolah-olah cuaca berkonspirasi untuk menciptakan suasana yang sempurna untuk konfrontasi yang akan terjadi. Raditya menunggu di ruang kerja, segelas whisky yang tak tersentuh di atas meja. Monitor sistem keamanan menunjukkan Bunga di kamar Bagas, menimang bayi itu dengan lagu Jawa yang biasa. Ini ada ketegangan di bahunya yang tidak ada di hari-hari lain, seolah dia tahu apa yang akan datang. Pukul 9:30, pintu ruang kerja terbuka. Bunga masuk, masih mengenakan seragamnya meskipun sudah jam istirahatnya. Bagas sudah tidur, katanya, tetap berdiri di dekat pintu. Bolehkah saya duduk, Pak? Raditya memberi isyarat ke kursi di depannya. Silakan.
Dia duduk, tangan terlipat di pangkuannya, mata menunduk. Dia tidak tampak seperti Bunga yang percaya diri dan cakap yang merawat Bagas dengan begitu terampil. Dia tampak rapuh. Bunga, Raditya memulai, menimbang setiap kata. Saya ingin Anda mengatakan yang sebenarnya, seluruhnya. Siapa Anda sebenarnya dan mengapa Anda ada di sini? Dia mengangkat pandangannya, bertemu dengan tatapan Raditya untuk pertama kalinya malam itu. Apa sebenarnya yang ingin Bapak ketahui? Semuanya, dimulai dengan bagaimana Anda mengenal ayah saya. Bunga tampak pucat pasi. Bagaimana saya menemukan buku harian ibu Anda? Saya tahu Lasri Lestari bekerja untuk keluarga saya antara tahun 1997 dan 2002. Saya tahu ayah saya membayar operasi jantung yang Anda butuhkan saat kecil. Yang tidak saya tahu adalah mengapa Anda menyembunyikan semua ini dari saya saat melamar pekerjaan ini. Sebuah petir menerangi ruang kerja, membuat bayangan menari-nari di dinding. Bunga menarik napas dalam-dalam. Saya tidak mencoba menipu Bapak. Saya hanya Saya pikir jika saya menyebutkan hubungan ini, Bapak mungkin berpikir saya mencoba memanfaatkan nama keluarga Anda atau kenangan ayah Anda. Tapi memang itu yang Anda lakukan, bukan? Desak Raditya. Entah bagaimana, ini semua tentang ayah saya. Bunga mengalihkan pandangannya ke jendela, di mana tetesan hujan deras mengalir di kaca. Ya dan tidak, saya sedang tidak sabar untuk teka-teki Bunga. Dia mengangguk, seolah mengambil keputusan. Ibu saya bekerja untuk orang tua Anda ketika saya masih kecil. Saya berusia 5 tahun ketika saya membutuhkan operasi jantung mendesak, kelainan bilik jantung yang tidak terdeteksi sebelumnya. BPJS memperkirakan antrean setidaknya 8 bulan, waktu yang menurut dokter tidak saya miliki. Dan ayah saya membayar operasinya. Ya, beliau tidak hanya membayar, tetapi juga menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan ahli bedah anak terbaik di negara ini. Setelah itu beliau memastikan saya mendapatkan semua perawatan lanjutan, obat-obatan, semuanya. Bunga menyentuh dadanya secara naluriah. Beliau menyelamatkan hidup saya, Pak Wijaya. Raditya menyesap whiskinya, mencoba memproses informasi itu. Itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Mengapa kembali sekarang? Ibu saya meninggal tahun lalu. Kanker. Suara Bunga sedikit bergetar. Di hari-hari terakhirnya beliau membuat saya berjanji bahwa jika suatu hari saya bisa, saya akan membalas kebaikan yang telah ayah Anda berikan kepada kami. Beliau percaya bahwa perbuatan baik menciptakan lingkaran yang perlu ditutup. Dan bagaimana Anda berencana menutup lingkaran itu? Dengan merawat putra saya, apakah ini semacam amal dari Anda? Nada suara Raditya lebih tajam dari yang dia maksudkan. Bukan, Pak Wijaya. Bunga tampak benar-benar tersinggung. Ini bukan amal, ini rasa terima kasih. Ini menghormati janji. Dan ini bukan hanya karena ayah Anda. Maksud Anda? Bunga ragu-ragu, seolah berada di wilayah berbahaya. Pak Wijaya, saya bekerja sebagai asisten perawat di RS Medistra ketika istri Anda dirawat. Jantung Raditya berdebar kencang. Ini dia, koneksi terakhir. Anda ada di sana ketika Citra meninggal. Ya, Bunga membenarkan, suaranya nyaris berbisik. Saya adalah salah satu asisten yang piket malam itu. Saya tidak berpartisipasi langsung dalam operasi, tapi saya ada di sana ketika dia tiba di UGD. Saya membantu mempersiapkannya untuk operasi. Raditya merasakan dadanya sesak. Kenangan malam itu masih segar dan menyakitkan. Lanjutkan. Dia ketakutan tapi sadar. Pendarahan pasca melahirkan dimulai beberapa jam setelah dia kembali ke kamar. Ketika mereka membawanya kembali, kami semua tahu situasinya kritis. Bunga menelan ludah. Dia memegang tangan saya saat kami menunggu ahli bedah, begitu erat hingga hampir sakit. Dan dia berkata, "Kondisi berkata, jika saya tidak kembali, seseorang harus merawat bayi saya. Suami saya tidak akan tahu bagaimana melakukannya sendirian." Kata-kata itu menghantam Raditya seperti pukulan. Terdengar persis seperti sesuatu yang akan dikatakan Citra. Dia selalu bercanda bahwa Raditya bahkan tidak tahu cara mengganti popok. "Saya tidak percaya Anda," katanya. Meskipun sebagian dari dirinya tahu Bunga mengatakan yang sebenarnya. Dia juga berkata, lanjut Bunga, mengabaikan bantahannya, bahwa Anda terlalu banyak bekerja, bahwa Anda keras kepala seperti ayah Anda, tetapi memiliki hati yang sama baiknya di balik penampilan serius itu. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Saya berjanji padanya bahwa putranya akan baik-baik saja, bahwa Anda akan baik-baik saja. Itu hal terakhir yang saya katakan padanya sebelum mereka masuk ke ruang operasi. Raditya berdiri tiba-tiba, berbalik ke jendela agar Bunga tidak melihat emosi di wajahnya. Kenapa Anda tidak mengatakan ini sebelumnya? Kenapa ada permainan rahasia ini? Apakah Bapak akan percaya?
Seorang pengusaha berkuasa seperti Anda, dengan begitu banyak orang mencoba mengambil keuntungan? Apakah Bapak akan percaya jika saya datang dan berkata, "Hai, saya Bunga, ibu saya pernah bekerja untuk keluarga Anda. Ayah Anda menyelamatkan hidup saya ketika saya kecil dan saya berjanji pada istri Anda yang sedang sekarat bahwa saya akan merawat putra Anda." Dia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Saya pikir lebih baik saya melamar secara normal, melakukan pekerjaan saya, dan mungkin suatu hari, ketika ada kepercayaan, menceritakan yang sebenarnya. Guntur yang sangat keras membuat jendela bergetar. Bagas mulai menangis, suaranya bergema melalui monitor bayi di atas meja. "Saya akan..." Bunga mulai berdiri. "Tidak, saya yang akan pergi." Raditya memotongnya. "Tetap di sini, kita belum selesai." Dia naik tangga dengan cepat ke kamar putranya. Bagas sedang duduk di boksnya, wajahnya memerah karena menangis, ketakutan oleh badai. Raditya menggendongnya, mencoba menenangkannya seperti yang sering dia lihat dilakukan Bunga. Dia mulai menyenandungkan lagu Nina Bobo yang sama yang selalu Bunga nyanyikan, meskipun dengan canggung, sambil mengayunnya dengan lembut. Yang mengejutkan, Bagas mulai tenang. Isak tangisnya berkurang dan dia menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya, berpegangan pada kemejanya dengan tangan mungilnya. "Maafkan ayah, nak," gumam Raditya, merasakan tenggorokannya tercekat. "Ayah belum terlalu hadir untukmu ya, tapi itu buat keperluan." Ayah janji. Dia berdiri di sana, menggendong putranya sampai dia tertidur lagi. Ketika dia meletakkannya kembali di boks, dia melihat sesuatu yang tidak dia sadari sebelumnya. Sebuah liontin perak kecil tergantung di mainan gantung di atas boks. Liontin yang sama yang ayahnya berikan kepada Lastri Lestari, yang sama yang dia lihat di leher Bunga di foto-foto. Dia kembali ke ruang kerja dengan langkah berat. Bunga tetap duduk, menatap bingkai foto di atas meja, foto Raditya, Citra, dan Bagas yang baru lahir di rumah sakit. Kenapa liontin itu ada di kamar Bagas? Bunga mengangkat matanya, terkejut. Itu janji yang terpenuhi. Ibu memberikannya kepada saya sebelum meninggal. Beliau bilang, liontin itu melambangkan kebaikan ayah Anda, dan saya harus memberikannya kepada seseorang yang perlu diingat bahwa ada kebaikan di dunia. Dia ragu-ragu. Saya pikir Bagas harus memilikinya. Bukan untuk dipakai sekarang tentu saja, tapi untuk saat dia besar nanti. Raditya duduk dengan berat. "Anda berencana menceritakan semua ini suatu hari nanti?" "Iya, ketika saya merasa waktunya tepat." Dia menatapnya langsung. "Pak Wijaya, saya tidak datang ke sini untuk menipu Anda atau menimbulkan masalah. Saya datang untuk memenuhi janji ganda. Janji yang saya buat kepada ibu saya untuk membalas kebaikan ayah Anda, dan janji yang saya buat kepada istri Anda untuk membantu merawat Bagas." Dia menarik napas dalam-dalam. "Jika Bapak ingin saya pergi, saya mengerti. Tapi ketahuilah bahwa setiap momen yang saya habiskan bersama Bagas, setiap lagu, setiap senyuman adalah tulus." Keheningan yang berat menyelimuti mereka, hanya terputus oleh suara hujan di jendela. Raditya melihat ke monitor. Di kamar Bagas, bayi itu tidur nyenyak, terlindung dari badai di luar. "Kamera-kamera itu," katanya akhirnya. "Saya memasang kamera di seluruh rumah untuk mengawasi Anda. Saya mengamati setiap gerakan Anda dalam beberapa hari terakhir." Yang mengejutkan, Bunga tidak tampak kaget. "Saya sudah menduganya. Saya melihat beberapa peralatan baru, pantulan aneh di titik-titik tertentu. Dan Bapak mulai tahu persis apa yang saya lakukan ketika Bapak tidak ada. Anda tidak marah? Tidak merasa privasi Anda dilanggar? Bapak sedang melindungi putra Anda. Ayah manapun akan melakukan hal yang sama." Dia mengangkat bahu. "Selain itu, saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Selain kebenaran tentang masa lalu saya, tentu saja." Raditya terkejut dengan pengertiannya. Di mana kemarahan yang dia harapkan? Kemarahan yang wajar? "Jadi," Bunga bertanya lembut, "apakah Bapak ingin saya mengemasi barang-barang saya? Saya bisa pergi besok pagi jika Bapak mau." Pertanyaan itu mengejutkan Raditya. Di tengah semua wahyu malam itu, dia tidak memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Memecat Bunga tampak seperti keputusan logis. Dia, dalam arti tertentu, telah menipunya. Tapi ada sesuatu yang lebih di sana. Koneksi yang melampaui profesional, jaring kebetulan yang begitu mustahil sehingga tampak hampir ditakdirkan. "Tidak," katanya akhirnya. "Saya tidak ingin Anda pergi." Bunga berkedip, jelas terkejut. "Tidak. Bagas menyayangi Anda, dan Anda baik untuknya." Raditya memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Mungkin ayah saya dan Citra benar. Mungkin saya butuh bantuan untuk membesarkannya. Bantuan dari seseorang yang mengerti apa artinya keluarga." Sebuah kilat menerangi wajah Bunga, mengungkapkan kilau air mata baru di matanya. Tapi kali ini, itu adalah air mata kelegaan.
Terima kasih Pak Wijaya. Raditya, dia mengoreksi. Saya rasa setelah semua ini, Anda bisa memanggil saya Raditya. Dia tersenyum malu-malu. Raditya. Di luar, badai mulai reda, seolah-olah telah memenuhi tujuannya menciptakan latar untuk malam pengungkapan itu. Hujan mereda dan awan mulai bubar, menampakkan langit berbintang di atas Jakarta. Fase baru dimulai di mansion keluarga Wijaya. Fase kebenaran yang terungkap, janji yang ditepati, dan mungkin lingkaran yang akhirnya tertutup. 3 bulan berlalu sejak malam badai itu. Mansion keluarga Wijaya bukan lagi tempat yang sunyi dan suram seperti sebelumnya. Ada tawa, musik, kehidupan berdenyut di setiap ruangan. Bagas genap berusia 1 tahun minggu lalu. Raditya mengadakan perayaan kecil. Hanya dia, Bunga, Bu Sumi, serta Pak Ujang dan istrinya. Tidak ada yang mewah seperti yang diharapkan dari salah satu pengusaha terkaya di Jakarta. Hanya kue buatan sendiri, balon warna-warni, dan hadiah sederhana. Itu adalah pertama kalinya Raditya melihat putranya meniup lilin. Dengan bantuan, tentu saja, dan bertepuk tangan dengan tangan mungilnya saat semua orang menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Itu adalah Sabtu pagi yang cerah. Raditya duduk di teras dengan secangkir kopi, mengamati Bunga di taman bermain dengan Bagas. Anak laki-laki itu sekarang berlari dengan langkah yang masih goyah, sesekali jatuh di rumput yang lembut, bangkit kembali dengan tekad baru. Tawa jernihnya bergema di taman setiap kali Bunga pura-pura tidak bisa menangkapnya. Dia semakin cepat, komentar Bu Sumi, mendekat dengan termos untuk mengisi ulang cangkir Raditya. Ya, benar. Raditya tersenyum, sesuatu yang jauh lebih sering dilakukannya belakangan ini. Tuan juga berbeda, pengurus rumah tangga itu mengamati, dengan kebebasan seseorang yang telah mengabdi pada keluarga selama 2 dekade, lebih hadir. Raditya mengangguk, mengakui kebenaran dalam kata-kata itu. Dia telah mengurangi jam kerjanya di kantor secara drastis, mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab, menolak perjalanan yang tidak perlu. Dia sekarang pulang tepat waktu untuk makan malam hampir setiap hari, ikut memandikan Bagas, menceritakan dongeng sebelum tidur. Perubahan kecil yang membuat perbedaan besar. Bu Sumi, panggilnya. Ketika wanita itu sudah berbalik untuk pergi, Anda tahu kan, tentang Bunga, tentang hubungannya dengan keluarga saya. Wanita itu ragu-ragu, merapikan celemeknya yang putih bersih. Saya curiga, Tuan. Ketika dia menyebut Surabaya, ayah Anda selalu berbicara tentang sebuah keluarga dari sana yang beliau bantu. Tapi saya tidak yakin, dan saya rasa bukan tempat saya untuk mengatakan sesuatu. Saya mengerti. Terima kasih atas kebijaksanaan Anda. Di taman, Bagas jatuh dan mulai menangis. Secara naluriah, Raditya bangkit, tetapi sebelum dia bisa turun tangan, dia melihat Bunga berjongkok di samping anak itu, memeriksa lututnya yang sedikit lecet, meniupnya dengan lembut, dan mengatakan sesuatu yang membuat Bagas tersenyum di antara air mata. Dalam hitungan detik, anak itu sudah berlari lagi, kecelakaan kecil itu terlupakan. Hari itu juga, nanti, Raditya melakukan sesuatu yang telah dia rencanakan selama berminggu-minggu. Dia memanggil Bunga ke ruang kerja setelah makan siang, ketika Bagas sedang tidur siang. Kita perlu bicara, katanya, menunjuk ke kursi di depannya, tempat yang sama di mana mereka melakukan percakapan transformatif 3 bulan lalu. Bunga duduk, tampak sedikit cemas. Meskipun hubungan mereka telah berkembang, masih ada formalitas tertentu, jarak profesional yang dijaga oleh keduanya secara sadar. Ada yang salah? Tanyanya, oh tidak ada yang salah. Justru sebaliknya. Raditya membuka laci dan mengeluarkan map biru. Saya sudah banyak berpikir tentang segalanya. Tentang ayah saya, tentang Citra, tentang Anda dan Bagas. Bunga menunggu dalam diam, matanya waspada. Ayah saya dulu bilang, orang masuk ke hidup kita secara kebetulan, tapi tetap ada karena pilihan. Dia membuka map, menunjukkan dokumen hukum. Saya ingin meresmikan posisi Anda di sini, Bunga. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai wali resmi Bagas. Mata Bunga membelalak. Wali, saya tidak mengerti. Jika sesuatu terjadi pada saya ingin memastikan Bagas akan tinggal dengan seseorang yang mencintainya dan mengenalnya, bukan dengan kerabat jauh yang nyaris tidak tahu keberadaannya. Raditya mendorong dokumen itu ke arahnya. Ini tidak mengubah apapun sehari-hari. Anda tetap seperti sekarang, merawatnya, tinggal di sini. Ini hanya meresmikan apa yang sudah menjadi kenyataan. Anda adalah orang terpenting dalam hidup Bagas setelah saya. Bunga melihat dokumen-dokumen itu tampak jelas terharu. Raditya, ini tanggung jawab yang sangat besar, yang sudah Anda emban setiap hari tanpa perlu surat-surat untuk itu. Dia tersenyum tipis.
Tapi saya mengerti jika Anda butuh waktu untuk berpikir. Saya tidak butuh waktu. Dia mengangkat pandangannya, bertekad meskipun air mata mengancam akan jatuh. Ini akan menjadi suatu kehormatan. Demi Bagas, demi Citra, demi segalanya. Bagus, Raditya tampak lega. Pengacara saya akan datang hari Senin untuk meresmikannya. Tapi bukan hanya itu yang ingin saya bicarakan. Dia bangkit, berjalan ke jendela yang menghadap ke taman tempat Bunga dulu sering duduk membaca buku harian ibunya. Kamar Anda saat ini terlalu kecil, terutama untuk seseorang yang sekarang resmi menjadi bagian dari keluarga. Saya ingin Anda pindah ke kamar tamu di sebelah kamar Bagas di lantai atas. Tapi, itu kan kamar untuk tamu penting. Dan Anda penting. Raditya berbalik menghadapnya. Selain itu, letaknya di sebelah kamar Bagas yang memudahkan saat dia bangun di tengah malam. Bunga tampak kehabisan kata-kata. Dalam beberapa menit, posisinya di rumah itu telah berubah total. Dari karyawan menjadi wali, dari penghuni kamar pelayan menjadi penghuni kamar tamu mewah. Ada satu hal lagi, lanjut Raditya, kembali ke meja dan mengambil sebuah amplop. Ini adalah rincian rekening bank yang saya buka atas nama Anda. Saya menyetor sejumlah nilai setiap bulan yang saya anggap pantas untuk tanggung jawab baru Anda. Ini bukan gaji, ini adalah dana untuk Anda dan secara tidak langsung untuk Bagas. Raditya, saya tidak perlu. Ini bukan soal perlu, ini soal pantas. Dia menahan pandangannya dengan kuat. Ayah, saya mengerti itu. Kemurahan hati bukanlah sedekah, Bunga. Itu adalah keadilan. Dia mengenali kata-katanya sendiri. Atau lebih tepatnya, kata-kata dari buku harian ibunya tentang Suryo Wijaya yang dipantulkan kembali padanya. Malam itu, setelah Bagas tertidur, Bunga akhirnya menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena campuran rasa syukur yang luar biasa, kelegaan, dan perasaan bahwa lingkaran penting telah tertutup dalam hidupnya. Sambil duduk di tepi tempat tidur di kamarnya di area pelayan, hari terakhir dia di sana, dia memegang foto ibunya. Kita berhasil, Bu, bisiknya pada gambar itu. Janjinya sudah terpenuhi. Di seberang mansion, di kamar utama, Raditya menatap foto Citra dengan Bagas yang baru lahir di rumah sakit. Kuharap aku melakukan hal yang benar, gumamnya. Kurasa kau akan menyetujuinya. Keesokan harinya cerah ceria, seolah merayakan babak baru yang dimulai di rumah itu. Bu Sumi dan Pak Ujang membantu Bunga memindahkan barang-barangnya yang sedikit ke kamar di lantai atas. Bagas duduk di koridor, bertepuk tangan dengan gembira, seolah mengerti sesuatu yang penting sedang terjadi. Saat Bunga menata pakaiannya di lemari besar, yang tampak terlalu besar untuk beberapa potong pakaiannya, teleponnya berdering. Itu Eka, saudara laki-lakinya menelepon dari Surabaya. Hei Dik, gimana kabarnya di rumah orang kaya itu? Bunga tersenyum, duduk di tepi tempat tidur ukuran king size. Berbeda, Mas Eka, sangat berbeda. Beda gimana? Jangan bilang kamu dipecat. Bukan, justru sebaliknya. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menemukan kata-kata untuk menjelaskan situasi barunya. Ingat janji kita sama ibu? Tenting membalas kebaikan keluarga yang membantu kita waktu kecil dulu? Tentu saja ingat. Kamu menemukan siapa mereka kan? Makanya kamu kerja di rumah itu. Ya, dan sekarang, dia melihat sekeliling pada kemewahan kamar yang sekarang menjadi miliknya. Sekarang aku resmi menjadi wali putra mereka jika terjadi sesuatu pada ayahnya. Hening di seberang sana. Bangga, kamu serius? Kamu baru kenal orang-orang itu. Sebenarnya, aku mengenal mereka lebih dari yang Mas bayangkan. Dia kemudian bercerita tentang pertemuannya dengan Citra di rumah sakit, tentang janji yang dibuat, tentang bulan-bulan merawat Bagas, tentang malam badai ketika semua kebenaran terungkap. Dia berbicara tentang bagaimana Raditya telah berubah, tentang bagaimana mansion itu sekarang menjadi tempat yang berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Ini kayak skenario sinetron. Dik, Eka tertawa, tak percaya. Tapi kalau kamu senang, hati-hati saja ya. Orang kaya tetap orang kaya. Dunia mereka beda dengan kita. Bagas belum punya dunia. Mas, dia hanya bayi yang butuh perawatan dan cinta. Setelah menutup telepon, Bunga menyelesaikan berbenah, meletakkan bingkai foto ibunya di meja nakas. Di mulutnya, yang meletakkan buku harian itu, kini tak perlu disembunyikan lagi. Saat makan siang, Raditya mengejutkan semua orang dengan mengumumkan bahwa dia akan mengambil cuti seminggu, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya selama bertahun-tahun untuk membawa Bagas mengenal pantai. Saya ingin Anda menemani kami, Bunga, katanya. Sementara Bu Sumi menyajikan hidangan penutup. Saya menyewa sebuah villa di Pantai Anyer. Tenang, sempurna untuk anak-anak. Bunga ragu-ragu. Anda yakin?
Bukankah itu aneh? Orang-orang bisa bicara. Biar saja mereka bicara. Raditya mengangkat bahu. Anda adalah wali Bagas, praktis sudah jadi keluarga sekarang. Lagi pula dia belum pernah melihat laut. Saya ingin Anda ada di sana saat dia menjejakkan kaki di pasir untuk pertama kalinya. Perjalanan itu dijadwalkan akhir pekan berikutnya. Saat mengemasi koper Bagas, baju renang, topi, tabir surya, mainan pantai, Bunga tidak bisa menahan senyum. Setahun yang lalu, dia tidak pernah membayangkan akan menghabiskan seminggu di villa pantai bersama putra seorang miliarder, sebagai bagian dari keluarga. Transformasi itu tidak hanya terjadi dalam hidupnya, tetapi juga pada Raditya. Pria dingin dan jauh dari beberapa bulan lalu itu kini tertawa, bermain dengan putranya, merencanakan jalan-jalan. Ada kelembutan di matanya saat menatap Bagas, dan rasa hormat yang tulus saat berbicara dengan Bunga. Malam sebelum perjalanan, saat Bagas sudah tidur, Raditya menemukan Bunga di teras, menatap bintang-bintang. Semua siap untuk besok? Tanyanya, bergabung dengannya di pagar balkon. Ya, koper Bagas sudah beres. Sepertinya tidak ada yang lupa. Dan koper Anda juga sudah. Saya tidak punya banyak barang untuk dibawa. Dia tersenyum. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka, jenis keheningan yang hanya ada di antara orang-orang yang telah melewati badai bersama dan menemukan ketenangan di sisi lain. Bunga, Raditya memecah kesunyian, suaranya lebih lembut dari biasanya. Terima kasih. Untuk apa? Karena ada di sini. Karena merawat Bagas seolah-olah dia anakmu sendiri. Karena membuatku ingat bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup selain kontrak dan rapat. Dia menatap langit berbintang. Ayah saya pasti akan menyukai Anda. Maksudku Anda yang sudah dewasa. Beliau selalu tahu cara mengenali orang yang tulus. Saya juga ingin sekali bertemu dengannya. Sungguhan, bukan hanya dari cerita ibu saya. Raditya menoleh padanya, wajahnya sebagian diterangi oleh cahaya dari dalam rumah. Ma tempat sinetron. Apa menurutmu ini kebetulan? Semua ini? Anda, Bagas, janji-janji itu, Liontin itu. Bunga merenung sejenak. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau takdir. Yusen hanya tahu bahwa saya berada persis di tempat yang saya janjikan, merawat Bagas. Dan itu terasa benar. Dia mengangguk, seolah sangat mengerti. Besok kita berangkat jam 9. Cobalah istirahat. Saat Raditya menjauh, Bunga tetap di teras, merenungkan perubahan luar biasa yang dialami hidupnya. Dari gadis miskin asal Surabaya, diselamatkan oleh kemurahan hati orang asing, menjadi wali cucu pria yang sama, tinggal di sebuah mansion di Jakarta. Hidup memiliki lingkarannya sendiri, caranya sendiri untuk menyeimbangkan perhitungan. Dan terkadang, renung Bunga, janji-janji yang kita buat adalah benang tak terlihat yang menjalin lingkaran-lingkaran itu, menghubungkan orang, waktu, dan takdir dengan cara yang tidak pernah bisa kita duga. Keesokan paginya, SUV Raditya berangkat menuju pantai, membawa tidak hanya koper dan mainan pantai, tetapi juga konfigurasi keluarga baru yang tidak pernah mereka bayangkan setahun sebelumnya. Bagas terikat di kursi bayinya di belakang, mengoceh gembira melihat keluar jendela. Bunga di sampingnya menyenandungkan lagu pantai yang dia pelajari saat kecil di Surabaya. Dan Raditya, di belakang kemudi, tersenyum ke kaca spion, mengamati mereka berdua. Mansion keluarga Wijaya untuk sementara kosong, kecuali Bu Sumi dan staf lainnya. Tapi itu bukan lagi tempat yang dingin dan sunyi. Sekarang itu adalah rumah menunggu kembalinya keluarga mereka yang telah bertransformasi. 6 bulan telah berlalu sejak perjalanan ke pantai. Musim panas telah berganti musim gugur, dan musim gugur kini memberi jalan bagi musim hujan Jakarta. Mansion keluarga Wijaya dihias untuk Natal, dengan pohon pinus besar di ruang utama ditutupi ornamen warna-warni yang mempesona Bagas, yang kini berusia 1,5 tahun. Bunga mengamati anak laki-laki itu mengelilingi pohon pinus, menyentuh bola-bola berkilau dengan hati-hati. Seperti yang diajarkannya. Lihat, jangan pecah, katanya dalam bahasanya yang masih terbatas, tetapi semakin jelas setiap hari. Sebuah transformasi halus telah terjadi di rumah itu dalam beberapa bulan terakhir. Batasan antara staf dan keluarga telah kabur. Bu Sumi sekarang makan siang di meja bersama mereka di akhir pekan. Pak Ujang dan istrinya sering bergabung untuk barbeku di hari Minggu. Dan Bunga menempati ruang yang unik, tak terdefinisikan dalam konvensi sosial tradisional. Dia adalah wali, orang kepercayaan, hampir menjadi bagian dari keluarga, meskipun semua orang menjaga garis tak terlihat yang tidak ada yang berani lewati. Di ruang kerja, Raditya menyelesaikan persiapan untuk pesta Natal yang akan diadakannya akhir pekan depan. Perayaan intim hanya dengan teman dekat dan karyawan, sangat berbeda dari pesta mewah yang biasa diadakan ayahnya. Bolehkah saya masuk?
Bunga mengetuk pelan pintu yang setengah terbuka. Tentu saja, Raditya tersenyum menjauh dari layar komputer. Kitsao, Bagas sudah tidur? Sudah, setelah menuntut 3 cerita berbeda. Dia duduk di kursi di seberang meja, seperti yang dilakukannya hampir setiap malam untuk laporan harian. Buku dinosaurus baru itu jadi favoritnya sekarang. Saya perhatikan. Dia mengaum keliling rumah seharian. Keduanya tertawa, berbagi kegembiraan atas pencapaian kecil Bagas setiap hari, kata-kata baru, gerakan baru, lelucon baru. Raditya, Bunga memulai, nadanya berubah menjadi lebih serius. Aku perlu memberitahumu sesuatu. Dia mengangkat alisnya, menyadari perubahan suasana. Ya, ada masalah? Bukan masalah sebenarnya. Ini tentang kakakku, Eka. Dia dapat pekerjaan di Jakarta, akan pindah bulan depan. Aku berpikir apakah... Dia ragu-ragu. Apakah aku boleh mengundangnya untuk Natal? Tentu saja boleh, jawab Raditya segera. Keluargamu diterima di sini, Bunga, selalu. Terima kasih. Dia tersenyum, lega. Ada satu hal lagi. Eka sedikit curiga. Dia masih belum mengerti apa yang terjadi di sini, bagaimana semuanya berubah. Dia pikir ini aneh, tahu? Seluruh situasi ini. Raditya mencondongkan tubuh ke depan, siku bertumpu di meja. Dan kamu, apa kamu pikir ini aneh juga? Bunga mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak. Awalnya, ya, rasanya seperti hidup di dua dunia yang berbeda pada saat yang sama. Tapi sekarang, dia melihat potret Suryo Wijaya di dinding di samping foto Citra. Sekarang rasanya semua pas, seolah-olah memang ditakdirkan seperti ini. Aku juga punya perasaan itu. Raditya bangkit, berjalan ke rak tempat dia menyimpan barang-barang paling berharga. Dari sana sudah mengambil sebuah kotak kayu berukir kecil. Nah, aku menemukan ini di antara barang-barang ayahku baru-baru ini. Kurasa kau harus melihatnya. Dia membuka kotak itu, memperlihatkan surat-surat yang menguning karena waktu, diatur berdasarkan tanggal. Dia memilih satu dan memberikannya kepada Bunga. Putraku tersayang, Bunga membaca dengan suara keras. Jika kamu membaca ini, itu artinya ayah tidak lagi di sana untuk mengatakannya secara pribadi. Ada keputusan yang ayah ambil dalam hidup yang mungkin tampak aneh bagimu, tetapi semuanya dipandu oleh keyakinan yang mendalam. Bahwa kekayaan sejati terletak pada koneksi yang kita buat, pada kehidupan yang kita sentuh. Keluarga Lestari adalah salah satu koneksi istimewa itu. Lastri dan anak-anaknya mewakili pengingat konstan bagi ayah tentang apa yang benar-benar penting. Si kecil Bunga, terutama, dengan keberaniannya menghadapi begitu banyak kesulitan, mengajariku lebih banyak tentang kekuatan daripada negosiasi bisnis yang sulit. Ayah berjanji pada diri sendiri bahwa selama ayah hidup, ayah akan menjaga mereka. Hawes minta jika suatu hari mereka membutuhkan, kamu juga menghormati janji itu. Dengan cinta, ayahmu. Bunga merasakan air mata mengalir di wajahnya. Surat itu bertanggal hanya 3 bulan sebelum Suryo Wijaya meninggal. Dia tidak pernah memberitahuku apa-apa tentang ini. Komentar Raditya, suaranya tercekat. Tentang kamu, tentang ibumu, tentang janji itu. Tapi entah bagaimana disinilah kita. Bunga menyelesaikan, mengembalikan surat itu dengan tangan gemetar. Ada satu hal lagi yang belum kuberitahukan padamu. Kata Raditya menyimpan surat itu kembali ke kotak. Dalam surat wasiat ayahku ada ketentuan untuk dana pendidikan yang ditujukan untuk anak-anak Lastri Lestari. Aku tidak pernah mengerti apa artinya. Sampai aku bertemu denganmu, uang itu ada di sana, tidak tersentuh, menunggu kalian. Bunga menutup mulutnya, terkejut. Setelah bertahun-tahun, ayahku tidak pernah melupakan janji. Raditya tersenyum sedih. No, kurasa aku mewarisi itu darinya. Malam itu menandai pemahaman baru di antara mereka. Tidak hanya tentang masa lalu yang menghubungkan mereka, tetapi tentang masa depan yang mereka bangun bersama, berpusat pada Bagas. Minggu berikutnya, mansion itu bersiap untuk Natal. Bu Sumi memimpin dapur dengan tangan besi, menyiapkan hidangan seperti opor ayam dan rendang bersama dengan resep kue lapis legit yang diajarkan Bunga. Aroma bumbu dan kue memenuhi setiap sudut rumah. Eka tiba pada malam Natal, tampak jelas tidak nyaman dengan kemewahan mansion. Dia adalah pria tinggi kurus, dengan mata ekspresif yang sama dengan Bunga, tetapi dengan raut wajah yang lebih keras, ditandai oleh kesulitan hidup. Jadi di sini kamu tinggal sekarang, Dik? Tanyanya, melihat sekeliling dengan campuran kekaguman dan kecurigaan. Ama kapur museum amrashram dapur tam. Kayak di film. Ayo kenalan sama Bagas, kata Bunga, mengebebankan komentar itu dan menarik tangan kakaknya. Di taman dalam ruangan, Bagas sedang bermain dengan balok warna-warni sementara Raditya mengawasinya, duduk di kursi berlengan dengan laptop terbuka,
mencoba bekerja bahkan pada malam Natal. "Bagas, lihat siapa yang datang. Ini Om Eka, kakakku." Anak laki-laki itu mengangkat matanya yang penasaran, menganalisis orang asing itu sejenak sebelum tersenyum dan mengulurkan balok merah sebagai persembahan. Eka, yang canggung dengan anak-anak, menerima hadiah itu dengan senyum ragu. "Hai jagoan," dia berjongkok di samping anak itu. "Kamu mirip ibumu. Matamu seperti dia." Raditya bangkit, mengulurkan tangan ke Eka. "Selamat datang, Eka, Bunga sering membicarakanmu." "Terima kasih atas undangannya," jawab Eka secara formal, menjabat tangan yang ditawarkan. "Rumah Anda mengesankan." "Ini hanya rumah," kata Raditya, dengan kesederhanaan yang mengejutkan Eka. Yang penting adalah orang-orang di dalamnya. Selama makan malam Natal, suasana yang awalnya tegang perlahan mencair. Eka, yang berangsur-angsur lebih santai setelah beberapa gelas anggur, berbagi cerita masa kecil di Surabaya. Bagaimana Bunga selalu menjadi yang paling keras kepala di antara 3 bersaudara, bagaimana ibu mereka bekerja di 2 rumah untuk menafkahi keluarga setelah ayah mereka pergi, bagaimana semuanya berubah ketika majikan kaya itu membayar operasi Bunga. "Ibu selalu bilang, ada malaikat yang menyamar di antara kita," komentar Eka, melihat potret Suryo Wijaya di dinding ruang makan. "Kurasa dia benar." Belakangan, ketika semua orang berkumpul di sekitar pohon untuk bertukar hadiah, Bagas, yang sudah mengantuk tetapi menahan tidur untuk berpartisipasi dalam perayaan, menerima hadiah khusus dari Bunga, sebuah buku cerita rakyat dengan legenda dan dongeng yang biasa diceritakan ibunya kepadanya. "Agar kamu mengenal akarmu," jelasnya, mencium puncak kepala anak itu. "Semua akarmu." Raditya mengamati adegan itu dengan senyum penuh pemikiran. Di suatu titik selama bulan-bulan itu, garis yang memisahkan Bunga dari keluarganya menjadi semakin tipis. Dia bukan hanya wali Bagas, tapi sesuatu yang lebih, seseorang yang membawa keseimbangan, kegembiraan, dan rasa tujuan yang telah lama hilang di rumah itu. Ketika Bagas akhirnya tertidur di pelukan Bunga, Raditya membantunya membawanya ke kamar. Bersama-sama, mereka meletakkan anak itu di boksnya, merapikan selimut favoritnya, dan berdiri di sana berdampingan, mengamatinya tidur. "Dia cepat sekali besar," bisik Raditya. "Anak-anak memang begitu," jawab Bunga dengan senyum lembut. Saat mereka keluar dari kamar, hanya menyisakan lampu tidur yang menyala, pandangan mereka bertemu di koridor. Ada sesuatu yang berbeda di udara, energi yang tak terucapkan, kemungkinan yang menggantung di antara mereka. "Bunga," Raditya memulai, "ragu-ragu beberapa bulan terakhir ini, aku banyak berpikir tentang kita." Dia menatapnya dengan mata waspada, menunggu dia melanjutkan. "Aku tidak tahu persis bagaimana mengatakannya." Dia mengusap rambutnya, tampak jelas gugup. "Sebuah kelangkaan bagi seorang pria yang biasanya begitu percaya diri. Kamu masuk ke dalam hidup kami untuk memenuhi janji, untuk merawat Bagas, dan kamu melakukannya dengan luar biasa." "Itu yang kujanjikan," katanya sederhana. "Ya, tapi terjadi sesuatu yang tidak kita rencanakan." Raditya maju selangkah, mengurangi jarak di antara mereka. "Kamu tidak hanya merawat Bagas, kamu juga merawatku, dalam arti tertentu. Membawa kehidupan kembali ke rumah ini, kepadaku." Bunga merasakan jantungnya berdebar kencang, tidak yakin kemana percakapan ini akan membawa mereka. "Yang coba kukatakan," lanjutnya, akhirnya menemukan kata-kata, "adalah aku tidak ingin lagi kamu hanya menjadi wali Bagas, atau bagian dari staf atau teman keluarga. Aku ingin kamu menjadi keluarga, sungguhan." "Raditya, aku tidak sedang membicarakan cinta romantis," dia menjelaskan dengan cepat. "Setidaknya belum. Masih terlalu dini untuk itu, dan ada Bagas yang harus dipertimbangkan, dan begitu banyak kerumitan." Bunga tidak bisa menahan senyum kecil. "Kamu bicara berputar-putar." "Benar," dia tertawa kecil. "Yang kuusulkan adalah kemitraan. Formal, legal. Aku ingin kamu secara resmi menjadi rekan wali Bagas, dengan hak yang sama denganku. Aku ingin dia tumbuh dengan mengetahui bahwa dia memiliki 2 orang yang mencintainya tanpa syarat, yang berkomitmen pada kesejahteraannya. Dan seiring waktu, siapa tahu, dia membiarkan kalimat itu menggantung, kemungkinan masa depan tersirat tetapi tidak terucapkan." Bunga merasakan air mata terbentuk. "Apa kamu yakin tentang ini? Orang-orang akan bicara, mereka akan mempertanyakan." "Biar saja mereka bicara." Raditya mengangkat bahu. "Mengetahui sejarah kita, bagaimana bisa berbeda? Ayahku menyelamatkan hidupmu. Kamu berjanji pada istriku bahwa kamu akan merawat putra kami.
Kamu berjanji pada ibumu bahwa kamu akan membalas kebaikan ayahku. Dan aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan melakukan apa yang terbaik untuk Bagas dan untukku. Pada pagi Natal, ketika semua orang berkumpul untuk sarapan, Raditya membuat pengumuman resmi. Eka, yang awalnya terkejut, akhirnya mengangkat gelasnya dalam sebuah bersulang yang tulus. Untuk keluarga, katanya. Bukan yang kita dapat sejak lahir, tapi yang kita pilih dan bangun. Bagas, yang duduk di kursi tingginya, bertepuk tangan dengan gembira, seolah mengerti pentingnya momen itu. Sore itu, sementara rumah masih tertidur dalam kemalasan pasca makan siang Natal, Bunga menemukan waktu untuk sendirian di taman. Dia duduk di bangku di bawah pohon mangga, tempat yang sama di mana dia biasa membaca buku harian ibunya, dan mengeluarkan liontin perak tua dari sakunya. Di dalamnya, foto ibunya dengan Suryo Wijaya tersenyum padanya. Kita berhasil, Bu, bisiknya. Janjinya telah terpenuhi. Dan tidak hanya terpenuhi, janji itu telah berkembang menjadi sesuatu yang tak satu pun dari kita bisa bayangkan. Dari kejauhan, Raditya mengamatinya dari jendela ruang kerja, Bagas dalam pelukannya. Anak laki-laki itu menunjuk dengan gembira ke arah Bunga di taman. Iya, Nak, kata Raditya lembut. Itu Bunga, dia keluarga kita sekarang. Bagas tersenyum, mengulangi dengan suara kekanak-kanakannya, keluarga. Setahun kemudian, pada malam Natal berikutnya, mansion keluarga Wijaya kembali dihias untuk pesta. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Di ruang utama, di atas perapian, sebuah bingkai foto baru telah ditambahkan ke koleksi foto keluarga. Di dalamnya, Suryo Wijaya dan Lastri Lestari tersenyum berdampingan, liontin perak bersinar di leher Lastri. Dan di bawahnya, sebuah tulisan terukir di plakat emas. Janji yang kita buat bergema melintasi generasi. Kebaikan melahirkan kebaikan. Cinta melahirkan cinta. Dan terkadang, dua keluarga yang dipisahkan oleh takdir menemukan jalan untuk kembali bersatu. Bagas, yang kini berusia 2,5 tahun, berlari di sekitar rumah sambil memegang tangan Bunga yang mengenakan gaun sederhana namun elegan. Raditya mengamati mereka dari puncak tangga, tersenyum melihat pemandangan itu. Lihat, ayah, teriak Bagas, mengangkat bungkusan berwarna-warni. Hadiah! Hadiah, sayang, koreksi Bunga dengan lembut. Itu untuk kamu buka setelah makan malam. Eka tiba dengan pacar yang ditemuinya di Jakarta. Rahmat, kakak tertua Bunga yang tinggal di Bandung, juga datang bersama istri dan 2 anak kecil mereka. Sepupu yang baru pertama kali ditemui Bagas. Rumah itu, yang dulunya sunyi dan suram, kini meluap dengan kehidupan, tawa, dan kehangatan keluarga sejati yang tidak didefinisikan oleh darah, tetapi oleh pilihan, janji, dan cinta yang melampaui batas sosial dan prasangka. Saat makan malam, Raditya mengangkat gelasnya untuk bersulang. Untuk janji yang ditepati, katanya. Mantap langsung sekarang Bunga dan untuk awal yang baru. Semua orang mengangkat gelas mereka, sementara Bagas, yang duduk di kursi khususnya di antara Raditya dan Bunga, mengangkat cangkir kecil berisi jus, meniru orang dewasa dengan serius dan lucu. Di luar, malam Jakarta bersinar dengan lampu-lampu Natal. Di mansion keluarga Wijaya, tradisi keluarga baru saja dimulai. Tradisi yang didasarkan pada janji yang ditepati, lingkaran yang tertutup, dan keyakinan bahwa terkadang takdir bekerja dengan cara misterius untuk menyatukan hati yang selalu, entah bagaimana terhubung. Akhir cerita pendengar yang terkasih, kami harap kisah Raditya dan Bunga telah menyentuh hati Anda. Jika Anda juga percaya pada kekuatan janji dan bagaimana takdir terkadang bekerja untuk menyatukan orang-orang dengan cara yang tak terduga, bagikan cerita ini dengan seseorang yang spesial. Untuk narasi mengharukan lainnya seperti ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Cukup klik tombol subscribe di bawah ini. Setiap langganan memotivasi kami untuk terus menghadirkan cerita yang mengharukan, menginspirasi, dan membuat kita percaya bahwa bahkan di saat-saat tersulit, ada kebaikan di dunia. Tinggalkan like Anda dan ceritakan di kolom komentar. Apakah Anda pernah membuat janji penting yang mengubah hidup Anda atau kehidupan orang lain? Kami tidak sabar untuk mengetahui cerita Anda. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan lebih banyak emosi yang hanya bisa diinspirasi oleh kehidupan nyata.